Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, cuacanya masih cukup terik ya. Mudah-mudahan cuaca panas ini kalau Anda dengarkan acara ngaji hukum, insya Allah tidak semakin panas, semakin sejuk begitu ya. Minimal ada insight atau wawasan yang bisa kita ambil untuk talkshow di program ngaji hukum. Seperti info yang sudah kami blast lewat sosial media kami, diantaranya ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga yang lain. Tema kita untuk kesempatan siang hari ini, ngaji hukum kekerasan dalam rumah tangga, ketahui dan pahami hukumnya. Bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH, beliau adalah Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, di mana program ngaji hukum ini juga bisa Anda dengarkan di LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek, LPPL Radio Suara Sampang, LPPL Radio Guyub Rukun Tulungagung, dan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, serta juga di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Nanti ada peluang untuk Anda bergabung di 0811 309 1009. Ada Nabila Kansa, ex-member dari Blackpink yang jadi gatekeeper atau redaksi saya ini ya. Baik, langsung saya sudah tersambung dengan Al Ustadz Al Mukarram, Masya Allah, dengan Haji Sami Haji Makin Rahmat. Assalamualaikum. Apa kabar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Lagi sibuk ngapain biasanya kalau Sabtu gini? Selain ngaji hukum? Ini tadi banyak tamu. Oh. Kebetulan tamunya banyak, malah kecapean tadi. Ya Allah. Terlalu banyak. Enggak, mungkin gini Ustaz, terlalu banyak organisasi yang dihandle. Ini perlu Ya, perlu didelegasikan gitu ke ke saya Disyukuri. gitu ya. Oh, Boleh. Ikut gabung. Nggih. Nanti disubstitusikan. Boleh. Bisa. Nanti saya spesialis bagian bendahara. Iya. Bagian ngentekno duit. Baik, alhamdulillah Ustaz, kita bersua kembali dalam program ngaji hukum. Tema kita adalah kekerasan dalam rumah tangga, ketahui dan pahami hukumnya. Ini menarik karena kalau kita kaitkan dengan KDRT yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, ternyata dari data yang saya kutip dari sidoarjokap.go.id, Kabupaten Sidoarjo itu di tahun 2020 menempati ranking kedua sesudah Surabaya. Ini tentunya prestasi yang tidak patut untuk dibanggakan gitu ya. Monggo, bisa dijelaskan lebih jauh tentang KDRT, pahami dan apa hukumannya ini. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para pendengar sekalian yang budiman, yang insya Allah hari ini mungkin lebih baik dari kemarin, dan insya Allah selalu rahmat dan dayanya Allah selalu menyertai kita, bahwa dalam berumah tangga itu tentu ada konsekuensi, ada hak dan kewajiban, dan hak-hak yang saling menyertai. Dalam bahasa Al-Quran itu kan berarti menjadi pakaian yang saling melengkapi. Ketika kemudian dalam ranah menghadapi samudera kehidupan itu, tentu tidak seluruh yang diharapkan, yang diinginkan itu terpenuhi. Bahkan seringkali tidak disangka ombak-ombak besar dalam mengarungi biduk menuju sebuah pulau yang nanti diharapkan itu bisa jadi disertai dengan angin, badai. Maka kalau tidak siap dan tidak tahu ilmunya berumah tangga, apalagi ujian dan cobaan itu sangat sewaktu-waktu itu mengancam. Bisa jadi orangnya memang dilahirkan baik, kemudian sifatnya juga baik, karena kemudian tuntutan kehidupan itu menjadikan yang bersangkutan bisa salah berperan. Artinya perangai-perangai itulah yang nanti bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Maka di Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan KDRT itu merupakan manifestasi dari memang betapa peristiwa-peristiwa ini yang seringkali tidak tergapai, tidak termuat ke permukaan, bahkan dianggap sesuatu
yang ini tabu untuk diketahui kan gitu. Maka itu kan sebenarnya idenya muncul dari banyak aktivis peduli perempuan, kan dianggap itu bahwa perempuan itu seringkali menjadi korban di dalam KDRT, sehingga menjadi sebuah keinginan dan harapan bahwa penghapusan KDRT itu harus diwujudkan dalam sebuah undang-undang. Sebetulnya empiris yang terjadi, kekerasan itu tidak hanya oleh perempuan, tapi juga laki-laki juga bisa terjadi. Siapapun dalam konteks berumah tangga itu, maka dituangkanlah dalam undang-undang itu. Di dalam bahasanya, kalau kemudian seorang itu tidak patuh pada aturan, kemudian bingkai yang dibangun itu bukan kasih sayang, maka disitulah mulai terjadi riak-riak, adanya sesuatu ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaian inilah yang kemudian memicu atau menjadi peletup adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik itu secara psikis, secara fisik, secara seksual, maupun kekerasan-kekerasan yang lain, karena itu merupakan hak dari seorang yang telah dirampas atau dipaksakan kemerdekaannya dalam sebuah biduk rumah tangga. Bahasa Al-Qur'annya begini, kalau banyak di firman-Nya Allah itu, baik di yang seringkali di Ar-Rum gitu kan, bahwa diciptakan manusia itu berpasang-pasangan untuk saling berta'aruf mengenal. Kemudian di Yasin di ayat 36 juga begitu, bahwa manusia diciptakan oleh Allah, bahkan bukan manusia, makhluk diciptakan oleh Allah di buminya itu berpasang-pasangan. Berarti apa? Ketika adu nikah, kita bicara kepada manusianya, kemudian komitmen itu dibangun, maka sebetulnya yang bersangkutan ini adalah bukan bingkainya itu lagi sekarang itu apa kata saya, apa mau saya, tapi harus ada mau kedua-duanya. Termasuk nanti maunya siapa, maunya kedua keluarga besar yang ada, yang sudah diwujudkan, dan itu menjadi holison golido, sebuah ikatan yang sangat sakral. Gitu mungkin pembukaannya Masya Allah, dari luar saya. biasa. Tentunya kita berharap sih rumah tangga itu seperti yang di awal itu kan membangun mahligai rumah tangga, suka duka Sakinah mawaddah bersama, warahmah. sakinah mawadah warahmah atau Ya, samawa atau samara gitu ya. Tapi ya, terkadang dalam perjalanan itu kan, ya seperti yang jenengan tadi sampaikan, ada angin, ada kerikil, ada portal malah barangkali, ya. dan juga ada Dan ini sengaja penyekatan. kadang-kadang dibikin. Di era IT ini sengaja portal itu dibikin. Nah, ya, Tidak menjadi sebuah filter, tapi menjadi sebuah bom waktu dan ranjau. Itu kan menciptakan sendiri. ya, Contoh sederhana. Pasangan suami istri yang sudah membangun, karena saya saya pernah dengan beberapa psikolog itu adakan penelitian juga kan, itu teman-teman di perguruan tinggi itu, bahwa mahligai rumah tangga itu mengalami fase yang begitu hebat, bukan badai dan bukan ombak yang tinggi, tapi proses penyesuaian itu di tahun pertama sampai tahun kelima. Beberapa saat kapan itu ada beberapa pasangan, salah satunya bahkan datang ke rumah, itu suaminya kerja, istrinya kerja, ternyata istrinya ini pingin mengajukan cerai, gitu. Saya tanya, apa? Saya tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Suami saya sekarang setelah dipromosikan, ternyata jarang kepingin ketemu dengan anaknya, sudah punya anak satu. Kemudian mau berinteraksi itu sulit. Jadi kalau sudah datang capek. Kemudian saya juga gitu. Saya ini pegawai salah satu bank. Dia kalau datang kan sudah waktunya, sudah tahu. Mengapa kak suami saya tidak tahu jadwal saya? Padahal saya ini sudah rutin berangkat pagi, pulang sore, kemudian saya bersama anak-anak dan juga menyiapkan apa yang jadi sebagai ibu rumah tangga. Ternyata suami saya enggak. Setelah saya kutip kemudian proseskan ini, apa yang terjadi, pasti ada miss yang sengaja muncul yang tidak diketahui oleh banyak pihak. Saya kalau ngomong dengan saya jujur saja,
Karena rumah tangga ini saling terbuka, memang aib harus ditutupi. Tapi ketika bicara yang bersangkutan sudah mau ke keretaan rumah tangga itu coba menjadi keputusan, maka tidak boleh tergesa-gesa, itu dipikir lagi ini dan seterusnya. Intinya begini, ternyata suaminya ini dalam proses promosi karena dia di bidang yang begitu banyak membutuhkan berkomunikasi dengan banyak orang kan gitu kan. Salah satunya tentu dengan orang-orang perempuan. Nah, disitulah memunculkan yang saya tadi saya ngomong itu, ranjo adanya will kan itu. Nah, itulah kemudian dari situ ketika kemudian pulang kan artinya bukan mencari solusi yang solutif, tapi membuka bahwa memang tsunami ini yang ramalannya yang sudah oleh Badan Geologi dan Geofisika itu sudah diramalkan itu sengaja kapan segera yang muncul begitu, tidak dicari solusinya, tapi akhirnya geger dan di gegeran itu, di pertengkaran itu tentu kan yang laki karena merasa yang bersangkutan tidak bersalah kan begitu kan, sementara mungkin yang disampaikan jujur itu 1-2, ketika bicara 4, 5, 6 dan seterusnya ini sudah bicara emosi kan gitu. Nah, akhirnya ketersinggungan muncul. Nah, tangan yang akhirnya berbicara kan begitu. Sempat mau sudah lapor ke polisi, tapi saya ngomong, Anda lapor nanti yang sakit tidak hanya Anda selaku pelapor kan gitu. Anda juga ada anak, juga apalagi keluarga jenengan, ada ayah, ada ibu dan seterusnya, ada keluarga yang lain. Itu tentu nanti angin yang dari badai itu tidak mengenal siapa, tapi kemudian tiba-tiba tahu akibatnya kan gitu. Coba dipikir lagi. Di pertemuan berikutnya alhamdulillah setelah saling nyadari ya seperti firman Allah di surat Asy-Syura kan, kulla as'alukum alai ajrah illa mawaddah fil qurbah. Katakan hai Muhammad, aku tidak meminta sesuatu apapun atas umatmu atau hambaku katanya Allah, illa mawaddah fil qurbah, kecuali kasih sayang dalam keluarga. Wa may yaftarif hasanatu fiha husna innallaha ghafurus syakur. Maka katakanlah kamu kalau ada dicurigai apa, berbuat baiklah. Jangan kamu berbuat buruk. Kadang-kadang kan kalau suaminya mungkin salah, aku gak direken, ya wis gak reken kan begitu. Enggak boleh. Atau sebaliknya, istrinya marah kemudian dibalas marah oleh suaminya, juga tidak boleh, karena perintahnya Allah diminta berbuat baik. Karena siapa yang berbuat baik, kata Allah, aku catat kebaikannya, aku lipat gandakan, dan nanti dari itu ada hikmah yang muncul dari kebaikannya itu. Innallaha ghafurus syakur. Sesungguhnya Allah itu maha mengampun dan maha mensyukuri. Kuncinya rumah tangga sebenarnya 2. Kalau dia merasa dirinya bersalah, dan yang kedua harus juga pandai bersyukur. Itu pintas. Iya, karena ada yang mengatakan juga untuk rumah tangga itu harus memakai ilmu avatar ya. Jadi ada energi. Ketika energi api itu menyerang, kita membalasnya dengan energi air. Jangan sampai Betul. api melawan api. Nanti jadi kobongan nanti ya. Ya betul. Baik, luar biasa. Masya Allah ini ternyata Ustadz Haji Sami Haji Maghfir Rahmat juga tidak hanya piawai dalam soal jurnalistik, hukum, tapi juga masalah konsultasi ini juga dibuka gitu. Pengalaman Mas Panji. Ji. Saya juga belajar dari sosok Ustadz dan Ibu yang Masya Allah sampai sekarang juga Alhamdulillah rumah tangga harmonis ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan ya sekali lagi saya buka bagi Anda sahabat 0811 309 1009 untuk bergabung lewat WA atau SMS juga boleh ya. Masih bersama dengan Ustadz Haji Sami Haji Maghfir Rahmat SPD SHMH di program Ngaji Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga, Ketahui dan Pahami Hukumnya. Ya Ustadz, kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, objek kekerasan atau pelaku kekerasan itu kan nggak hanya selalu suami ya, kadang istri, kadang dari pasangan itu, atau mungkin dari orang tua ke anak dan sebagainya. Sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam undang-undang ini contohnya apa ini Ustadz? Jadi kalau melihat dari undang-undang ini rinci sekali dan rigid sekali.
Dan menurut saya tidak seluruhnya itu nyun sewu dalam kaidah undang-undang positif ya bisa diterapkan kan begitu kan. Tapi ini adalah delik aduan absolut kan gitu kan. Jadi korban atau orang yang menjadi korban kekerasan dalam eh, rumah tangga itu yang berhak lapor atau eh, pihak yang mendapat kuasa atau memang berhubungan langsung dengan substansi dari kejadiannya. Jadi Gitu. harus lapor ketika ada kekerasan. Kalau nggak ada laporan berarti nggak bisa diangkat ini. Nggak bisa diproses kan begitu kan. Tapi kalau dari kembali kepada yang begini, jadi baik itu dilakukan oleh suami istri, kemudian sebetulnya rangkaian kejadian ini secara umum di KUHP sudah ditampung kan begitu. Tapi bentuk kekerasan-kekerasan yang bagaimana dan di undang-undang penghapusan KDRT ini lebih rigid, lebih rinci. Jadi kalau saya baca di proses artinya KDRT itu kan, jadi kan KDRT itu merupakan hal yang dimanifestasikan sebagai pola perilaku kasar terhadap pasangannya. Ya, pasangannya tentu suami istri atau keluarga, di mana pelaku kekerasan menggunakan kekuasaannya. Jadi karena objek yang menjadi tuju itu kan begitu kan. Jadi siapapun, artinya suami bisa, istri bisa, atau mungkin dari situ yang ada di dalam keluarga itu bisa anak atau mungkin tante, om dan seterusnya. Kemudian telah mengendalikan korban kan kita. Jadi korban ini tidak berdaya. Ini karena mungkin seperti suami, karena dia yang kerja sendiri, jadi kemudian sementara istri hanya pasif kan begitu kan. Nah, ini biasanya kan kekerasannya lebih lebih dominan. Karena apa? Kamu gak tak belanjani, ini dan seterusnya. Ini termasuk kekerasan karena apa? Ada kekerasan psikis di situ muncul. Memang tidak ada kekerasan yang sifatnya fisik kan gitu kan. Ini sudah mulai terjadi. Jadi kekerasan itu juga bersifat mental, fisik, ekonomi, atau seksual. Dalam kasus yang paling parah, KDRT bisa berujung pada cedera fisik yang serius. Bahkan dalam beberapa perkara yang sudah muncul di pengadilan sampai kematian. Sampai ada korban itu bahkan istilahnya fatal atau dia cacat seumur hidup. Karena apa? Ya karena mungkin dilakukan proses kekerasan atau penyiksaan yang sifatnya permanen sehingga sampai berakibat juga cacat yang permanen. Jadi saya bisa sampaikan, Mas Panji, yang pertama adalah kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis itu biasanya menimbulkan rasa takut karena akibat intimidasi, akibat ancaman, yang itu bisa melukai fisiknya sendiri, pasangan atau anak-anak. Selain itu merusak apa yang ada dalam rumah tangga. Contohnya, dia punya pemeliharaan kucing atau anjing atau binatang-binatang yang khusus. Tapi karena dia tidak suka, kemudian binatang peliharaannya ini dijadikan sasaran, digebuki, apa diracun, itu termasuk bagian ternyata kalau ini masuk kekerasan rumah tangga. Jadi memaksa menjauhi dari teman, keluarga, sekolah, atau pekerjaan. Jadi ada sebuah tekanan yang membuat seseorang itu tidak bisa berkomunikasi, berkolaborasi, atau komunikasi dengan komunitasnya. Itu juga bagian dari kekerasan. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan keuangan, yaitu atau ekonomi. Kekerasan TV ini biasanya membuat atau mencoba seseorang bergantung secara finansial, saya jelaskan tadi itu. Jadi kalau tanggal muda atau biasanya tanggal tua, perusahaannya itu ngasih gaji ke suaminya atau ke istrinya, itu tanggal 25. Biasanya 25 kan sudah ditunggu itu. Sudah ditunggu. Wah ini mau bayar utang ini, bayar ini, bayar ini. Ternyata kalau yang punya kekuatan atau kekuasaan bahwa gaji ini tidak dikasihkan. Wingi aku di anu jarno, bingung dewe. Nah, itu ternyata sudah bagian dari kekerasan itu. Nah, kemudian artinya sumber keuangan itu atau akses yang dia miliki itu ditahan atau sengaja tidak diberikan. Termasuk bayarnya anak sekolah, kan gitu kan. Ini waktunya bayar, musiknya sudah ada, sengaja. Itu urusannya, itu urusaku. Jadi nggak mau bayar semesteran dan seterusnya. Kemudian yang ketiga,
pelecehan fisik, kekerasan. Biasanya itu sifatnya menyakiti itu dengan tentu dengan cara macam-macam ya, memukul atau mungkin dia menggunakan alat atau mencubit. Bahkan sekarang ini hal yang kecil kalau itu menjadi pola di undang-undang ini bisa menjadi ranah hukum dan sebetulnya tidak perlu itu dilaporkan. Jadi ini hal yang terakhir, pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Dalam rumus ini agak sensitif ini memang. Karena apa? Kalau di ajaran agama kan gitu kan, namanya suami istri itu ketika suami minta itu ya, artinya dalam kondisi memenuhi hak dan kewajiban dan memang itu suami memang lagi ngebet ini contohnya Mas Panji. Atau kemudian istri padahal seharusnya dia melayani siap, ternyata tidak siap dia. Kalau di undang-undang ini bisa dianggap kalau kemudian suami itu memaksa, bahkan sampai ada sesuatu ancaman-ancaman, ini masuk pelecehan seksual. Nah ini begitu luar biasanya hati-hatinya undang-undang ini untuk melindungi personal atau warga negara atau barang siapa yang punya hubungan langsung dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, ini adalah penguntitan atau bahasanya itu sabotase atau semacam spionase. Jadi kalau kita tidak suka dengan pasangan kita, padahal tidak ada sesuatu yang patut berlebihan dicurigai, tapi karena cemburunya ini sudah sangat membara, seperti api yang sudah siap membakar apa saja gitu kan, minta tolong, nyewa detektif lah gitu ya, kemudian diawasi kemana saja pasangan itu ada. Ini termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, yaitu penguntitan atau adanya spionase. Sementara gitu, Mas Panji. Baik, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini, Ustadz Sami Haji Makin Ahmad. Kita hold dulu ya, nanti kita akan bacakan. Siap. Sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Masih ada peluang juga untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa untuk berkonsultasi langsung dengan Haji Sami Haji Makin Ahmad, SPD SHMH, seputar tema kita untuk siang hari ini di program Ngaji Hukum, yakni kekerasan dalam rumah tangga, ketahui dan pahami hukumnya. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Gue dapet dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Indah Sumartini binti Sutarjo. Indah Sumartini binti Sutarjo. Dulu tinggal di Tebel Tengah, RT 9 RW 5 Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Indah Sumartini binti Sutarjo dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin, berarti lusa ya, tanggal 7 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok apa? Ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no. Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Jumiati binti M. Sulianto. Jumiati binti M. Sulianto. Dulu tinggal di Jalan Kusuma Bangsa 19 RT 3 RW 1 Desa Gedang, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Jumiati binti M. Sulianto, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin 7 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan Anda dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah memiliki 6 manfaat, meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit MAH. Untuk info lengkap mengenai Cheers, silakan Anda hubungi Pak Sutrisno di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Baik, terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngaji Hukum kerjasama antara LPPL Radio Suara Sidoarjo dan LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Tema kita, kekerasan dalam rumah tangga, ketahui dan pahami hukumnya. Masih bersama Al-Ustadz Haji Sami Haji Makin Rahmat, SPD SHMH. Ya Ustadz Makin, mohon maaf kepleco kalau ngomong tadi. Nanti nama aneh memang. Makin Rahmat itu nama termasuk aneh, yang langka itu. Iya, istilahnya mungkin kalau punya anak gitu, anak saya nanti saya kasih nama Makin Kaya gitu. Iya. Baik, saya geser dulu ke redaksi. Mohon izin ini, Ustadz Makin. Ya, monggo. Kansa. Ya, ini ada yang masuk di WhatsApp-nya redaksi, ada 2 orang dari Bu Rena di Bangah. Karena menikah bisnis, teman saya si suami ini kurang nyaman dengan sikap istrinya yang kurang perhatian, Pak, dan sering marah-marah ke putri mereka yang berusia 3 tahun, sehingga itu membuat beliau agak tidak suka. Karena menikah bisnis, beliau bertahan. Nah, ini sarannya gimana, Pak?
Kemudian dari Pak Kasim di Wonoayu, Pak, kan saudara saya sudah menikah jalan 10 tahun. Ini setiap hari bertengkar, tapi si istri tetap menunggu dan mencari di mana suaminya. Meski tidak pernah digubris, adakah saran juga Ustadz? Oke, menunggu dan mencari suaminya. Suaminya pergi berarti? Iya, enggak di rumah. Oh gitu, selama 10 tahun? Maksudnya tidak menikah jalan 10 tahun tapi nggak pernah pulang gitu loh Pak. Oh nggak pernah pulang. Pertanyaan pertama tadi itu apa Mbak Kanza? Pertanyaan pertama tadi tentang ini, suami menikah karena ada bisnis. Mungkin orang tua masing-masing pasangan ini supaya bisnis mereka ada keinginan untuk menyatukan bisnis gitu ya. Ala-ala FTV berarti ini. Ya, jadi family lah itu kan. Gitu ya. Jadi bisnisnya biar makin berkembang. Jadi saling menikah, tapi efeknya karena tidak didasari cinta, akhirnya suami dan istri ini hubungannya kurang harmonis ini. Ada saran ini, Pak Ustadz? Ya, kalau saya sering, ini kan berarti tidak dalam kategori persoalan-persoalan KDRT, tapi yang kedua kelihatannya ada KDRT. Jadi memang saya sering kalau dimintai tolong, ya ngasih ya semacam mau idola kan begitu. Saya sering. Mohon maaf, tadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Bu Rena di Banga itu, suaminya kan karena memang dasarnya nggak cinta ya, mungkin karena dipaksa untuk menikah karena ada tujuan bisnis gitu. Efeknya ketika punya anak, anaknya juga sering dimarahin ini. Yang jadi persoalan itu mengapa bikin anak kan begitu. Nanti saya jelaskan. Lah iya, nggak suka tapi punya anak gitu ya. Nah iya, ini kan baru ya. Tadi saya mau itu berarti orang nikah itu satu memang ada niat. Niat ini kan macam-macam. Nikah kan begitu kan, berarti kan niat. Yang pertama itu niat itu sering saya sampaikan. Kemudian niat ini ya tadi itu, kalau niat itu cari pasangan, tentu pasangan yang soleh dan solihah. Berarti jamaliha, kanasabiyah dan seterusnya kan itu kan ada karena kekayaannya, kecantikannya, keturunannya kan gitu benar Rasulullah. Tapi yang lebih baik itu karena keimanannya. Kan gitu kan. Nah, ini kan salah satu sebab berarti niatnya karena supaya usaha dua keluarga ini langgeng kan begitu. Berarti kan karena bisnis tadi itu, karena kekayaan kan begitu. Nah, kalau dibangun karena kekayaan, berarti kan ini tadi niatnya itu. Sebetulnya tidak masalah, itu pilihan multi choice ya. Tapi kemudian harus Islam. Islam ini pengertiannya bukan KTP-nya saja kan begitu. Jadi membangun rumah tangga itu tadi seperti Mas Mendi sampaikan, samara tadi. Bagaimana mewujudkan sebuah kasih sayang, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah itu sehingga muncul rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu yang dimulai ya dari kita. Kita mengharapkan rahmatnya Allah tapi kita bertengkar terus, berselisih terus, bahkan sampai ada orang yang seharusnya kita kasih sayangi. Anak kan ini kan buah dari sebuah perjuangan yang luar biasa. Banyak orang rumah tangga itu tidak punya anak, bahkan berikhtiar sampai habis ratusan juta, hanya ingin punya keturunan. Begitu punya keturunan menjadi sasaran itu kekecewaan kan begitu. Begitu yang kedua, nikah berarti kan kah setelah nikah, berarti harus kuat. Ya, kuat dalam mengapresiasi baik itu secara internal maupun eksternal, bahwa dalam rumah tangga itu bukan hanya suami istri, tapi ada dua keluarga besar yang sudah menyatu. Nah tadi ini kalau bicara bisnis tadi kan itu, tentu kepentingan bisnis kedua keluarga ini harus menjadi sesuatu yang menguntungkan kan begitu. Oh ternyata dulu saya salah milih, ternyata enggak bisa, ini suaminya nggak bisa ahli di manajemen sebenarnya gitu. Padahal dulu diharapkan dia menjadi penerus keluarga, perusahaan yang ada di keluarganya kan gitu. Ada hal-hal yang tadi itu yang kalau kita harapkan itu karena kecantikan ini atau ketampanannya tidak selamanya kan bisa hilang. Kekayaannya juga tidak bakal nanti kaya terus kan gitu. Walaupun kaya, tapi kalau jarang zakat ya pasti itu tidak barokah, dan kalau dibicara tidak barokah pasti ada masalah. Yang kedua karena nasab juga begitu. Keturunan itu tidak jamin, karena yang berhadapan dan menjalani itu adalah antar person yang punya efek dia keluarga besar juga kedua person, dan juga punya gambaran lagi besar-besar di antara keduanya, karena kedua keluarga ini juga punya komunikasi, punya saudara-saudara yang itu menyangkut keluarga besarnya itu. Kalau kemudian itu tidak tanggap, tadi kuncinya sederhana tadi,
Kalau keluarga ini membangun niatnya ini karena menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan konsekuensi masing-masing pihak menyadari sebagai pribadi yang soleh dan solihah, maka dalam memandang ketika ada persoalan itu bukan substansinya siapa yang benar, tapi harus menyadari siapa yang salah. Dalam konteks tadi saya kan di surat Asy-Syura itu innallaha ghafurus syakur. Allah sudah ngasih sinyal bahwa kalau ada perselisihan di dalam keluarga itu jangan mencari siapa yang benar, tapi cari siapa dulu yang salah, kan gitu kan. Oh ya aku salah iki. Walaupun mungkin kebenarannya dia 90%, kesalahannya hanya 10%. Nah, sementara yang muncul sekarang ini banyak orang yang merasa dirinya benar. Aku benar kok gini. Walaupun itu cuma kadarnya 10%, tapi itu yang dibesar-besarkan. Sementara yang kesalahannya 90% itu disembunyikan. Sehingga apa? Tidak bakal ketemu. Maka percecokannya menjadi bara api yang sangat hebat. Yang berikutnya yaitu bersyukur. Kaya, setengah miskin, atau mungkin kekurangan dalam konteks rumah tangga, kalau sudah niat tadi, maka sebetulnya tidak ada keluarga yang miskin. Karena apa? Sudah jaminannya dicukupi sama Allah. Yang awalnya itu kok soal pahala saja, seorang suami itu yang awalnya separuh, seorang pribadi ketika dia membangun maligah rumah tangga, digenapkan kok. Berarti kan sudah secara potensi pribadi, privasinya sudah dapat garansi, kan begitu. Kemudian dari N, I, K, kemudian A, kan gitu. Harus akas, harus mau berusaha. Dalam membangun rumah tangga itu tidak boleh malas-malesan. Nah, biasanya dari kebiasaan-kebiasaan yang muncul itu kemudian ditambah sesuatu ada problem, yang awalnya ini potensi kemudian tidak jadi potensi. Karena sengaja muncul persoalan-persoalan itu menjadi sebuah hambatan. Padahal kalau kita paham bahwa rumah tangga itu pasti ada masalah, tidak ada. Rumah tangga itu tidak ada masalah. Harus siap menghadapi itu. Ya nanti saya umpamakan di pembukaan tadi itu seperti orang dalam kapal kan gitu menghadapi lautan kehidupan, samudra kehidupan, kemudian menuju sebuah pulau yang diharapkan tentu tidak landai aja. Ombaknya ini bahkan bisa jadi sangat tinggi, apalagi kalau badai sudah tsunami. Nah, kemudian ada H yang terakhir, itu harus halal. Jadi apa yang dihasilkan, apa yang dia peroleh, usahakan. Walaupun mungkin, waduh ini sudah sulit, cari yang halal, cari yang haram aja sulit, apalagi yang halal kan begitu. Nah, ini balik sudah. Bagaimana? Karena apa? Kalau daging yang haram itu masuk ke tubuh, kemudian menjadi apalagi sampai ke anak-anaknya, nanti kalau anak dituturi itu sulit, ya yang dimakan barang-barang yang tidak halal kan begitu. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya. Kalau kita cari solusinya sekali lagi sederhana tadi. Innallaha ghafurus syakur. Kalau menyelesaikan ini sekali lagi jangan melihat latar belakangnya, tapi ke depan bagaimana rumah tangga ini bisa baik, apalagi sudah dikarunia anak, ini amanahnya Allah. Harus dijaga. Harus kemudian punya kewajiban. Karena apa? Nanti kalau keduanya meninggal, yang doakan ya pasti anaknya. Kalau anaknya tidak soleh, tidak solihah, bagaimana mendoakan kan gitu. Bisa jadi nanti rebutan warisan, nanti pasti apa mengingat kejelekannya bukan kebaikan. Padahal tugasnya kita itu membagikan kebahagiaan kepada orang. Ya, artinya dalam bahasa kontemporernya khairun nas wa anfa'u linnas. Secara umum manusia itu diciptakan bagaimana yang paling baik adalah ketika juga dia memberikan kebaikan kepada orang sesama. Kemudian yang tadi itu yaitu mampu bersyukur. Ini sederhana. Kalau yang kecil kita syukuri pasti tambah. Tapi kalau yang kecil dapat kemudian untuk yang besar, syukurnya hilang akhirnya. Kalau sudah syukurnya hilang, apa yang terjadi? Yaitu tuntutan-tuntutan yang lebih besar. Dan kalau tuntutan itu diselipi oleh suaranya setan, ditutupi oleh kemudian keinginan duniawi, kemudian keinginan-keinginan karena iri, kemudian akhirnya muncul sombong. Kalau dikasih muncul sombong. Tapi kemudian kalau nggak didapat itu menyalahkan. Nah, itu. Kalau orang kurang bersyukur. Dan yang kedua, ya sama sebetulnya problem rumah tangga itu pasti muncul. Tapi kalau kemudian saya ini sama, jadi saya ada salah satu klien itu, yang alhamdulillah sampai sekarang dia mau yang saudara sama kasusnya. Jadi dia sudah
Pertama, ketika nikah, ya namanya orang nikah, punya cita-cita luar biasa ini dan seterusnya. Kemudian yang suami ini merantau. Pertama juga nafkahnya terus ngalir. Nah, tahun kelima sudah mulai jarang. Ternyata memang waktu itu perusahaannya memang agak sulit. Tapi dia ternyata punya pekerjaan lain yang tidak dikasih tahu istrinya. Jadi ngomong ke istrinya, aku nganggur, sekarang perusahaan saya kolab. Ya, sing sabar mas, akhirnya istrinya bekerja. Ternyata suaminya ini bekerja, yang kebutuhannya itu dipakai kebutuhan keluarganya yang ada di keluarganya. Jadi adiknya kebetulan katanya kuliah kurang, kemudian yang itu bagus. Tapi tadi lagi bicara ketika ada rumah tangga itu keterbukaan manajemennya itu harus saling memahami walaupun tidak semuanya bisa dibuka begitu lebar. Ketahuan akhirnya ketika kemudian 2 lebaran sebelumnya dan 2 puasa sebelumnya itu kemudian itu ternyata yang laki itu nyerocos ngomong, aku kok ini bosen dik karo awakmu. Loh, bahasa bosen ini dari seorang suami ini kan bagian dari munculnya talak gitu loh. Bosen ya apa mas kan gitu kan lho. Sampean wong jarang mulai jarine golek kerja iki jare iki aku sing kerja ya apa no. Wis aku tak balik nang wong tuaku ae kan gitu. Sampai ucap itu intinya yang diceritakan dari kisah itu puncaknya sampai keluar omongan si suami loh ini. Dek nek wis gak seneng karo aku wis kon ngurus surat kan begitu. Ini tapi yang istri itu berpikiran aku keluarga, punya anak, kemudian ini saya ekonomi sudah siapkan kok masih bersabar si istri ini. Tapi kembali lagi sabar itu kan sebatasnya. Nah, terakhir kemarin masih konsultasi, gimana saya mau mengajukan gugatan cerai ke PA ini. Waduh saya kalau bisa saya nyun saya walaupun saya ini advokat, kalau bisa menghindari untuk mengajukan dampingi orang yang tapi itu kalau pilihan terbaik itu menjadi sebuah keputusan coba didalami lagi saya gitu. Nanti kalau kemudian sudah ada hikmah, memang itu pilihan terbaik, insya Allah nanti bisa menjadi kehidupannya yang berikutnya barokah. Tapi sebaliknya kalau nafsu dasarnya, kebencian dasarnya, kemudian tidak kasih sayang dasarnya, kemudian tidak lagi punya keinginan bagaimana anak dan keturunannya menjadi soleh dan solehah, saya yakin itu tidak menjadi solusi, tidak seperti mutunya pegadaian, menyelesaikan masa tanpa masalah, tapi itu membuka masalah. Itu Mas Panji. Baik. Ya, ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Kasim ya, yang ada di Wonoayu. Matur nuwun. Pak Kasim, kemudian juga Bu Rena yang ada di Bangga. Ada pertanyaan lagi? Kansa? Bentar Ustaz, ini saya ke mantan personilnya dari Blackpink ini. Kansa? Ini agak panjang tapi atas nama Fulan gitu Pak, dari Bungur gitu aja. Panjang kali lebar sama dengan luas. Oke, silakan. Ini dari Pak Fulan, Pak mau minta saran. Saya sudah 5 tahun ini menikah dengan istri saya, sudah dikaruniai putra namun disabilitas. Karena dulu sih saya waktu mengandung stres bekerja demi tuntutan keluarganya untuk menafkahi ibu dan 2 adiknya. Nah, ibu saya ini nggak begitu sayang Pak sama anak saya. Nah, saran dong Pak biar akur lagi anak saya ini sama ibu saya seperti itu. Kemudian dari Mbak Indah di Beciro, merasa bersalah padahal yang salah suami dan minta maaf duluan tidak merendahkan derajat kami sebagai wanita kan Pak. Oke, terima kasih Mbak Indah di Beciro. Kemudian yang pertama tadi siapa? Kan Fulan dari Bungurase. Fulan ya. Pak Fulan, kalau ibu itu berarti Fulana. Oke. Fulana. Baik. Monggo Pak Ustadz. Oke. Ini yang pertama itu persoalan sering muncul. Jadi saya nemukan ada saudara juga sahabat yang punya anak, nyun sewu anaknya ini cakep, pinter, cantik luar biasa. Kemudian yang kedua ditakdirkan juga ganteng, cantik luar biasa dan kemudian selama sekolah sampai kemudian ya sekarang sudah kuliah itu juga beasiswa terus. Nah, kemudian anak yang ketiga, keluarga ini rumah tangga yang menurut saya mulai awal setahu saya dan kemudian saya juga sering ketemu itu bagus luar biasa. Kemudian anak yang ketiga dikasih anak yang secara fisik itu ya kalau bahasa disabilitas lah
atau kebetulan bahkan kemudian dari EQ itu ya kategori debil lah gitu. Iya, berkebutuhan khusus gitu. Ya, berkebutuhan khusus. Itu saat kemudian lahir, kemudian posisinya seperti itu sudah tergoncang istrinya. Berpikiran macam-macam, apa salah saya ini dan seterusnya. Ketika anak ini tumbuh kembang, itu ya kan pengaruhnya karena ibunya masih menyusui kan begitu. Nah, yang hebatnya ini, si suami itu memberikan motivasi kekuatan yang luar biasa kepada istrinya. Bahwa di balik itu, setelah kemudian sempat memang ketemu beberapa kali dengan saya, mengeluhkan itu. Saya waktu itu tanpa sengaja, yang dia pikirkan itu saya jawab. Gitu loh. Saya sederhana pikiran saya, Allah itu kalau nguji hambanya, pasti sesuai dengan apa yang dia mampu. Dan pasti Allah ada rahasia-rahasia yang kebetulan kita ini tidak tahu, karena kita ini makhluknya Allah yang dhaif, tapi menjadi ciptaannya yang paling baik kalau kemudian amanah. Anak ini kan amanah. Saya waktu dia belum cerita kalau anaknya itu punya kebutuhan khusus ya, belum, hanya anak saya terakhir ini kok saya diuji ini Ustadz ini dan seterusnya. Kemudian la yukallifu nafsan illa wus'aha, la makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan itu. Dan kemudian kalau Allah itu nitipkan anak-anaknya, pasti disertai dengan kekurangan dan keistimewaan-keistimewaannya. Jangan dipandang atau kemudian yang lemah itu sebuah kemudian kekurangan. Akhirnya dia nangis, baru cerita kalau anaknya itu ternyata ya punya kebutuhan khusus. Dia sudah, jadi anaknya ini kalau sekarang itu sama ya 14 tahun, tapi dikategorikan kalau ya nggak bisa apa-apa ya, kayak anak masih TK. Gitu. Tapi saya sempat datang diajak ke rumahnya, pikiran batin saya ya ini, anak ini luar biasa ini. Saya berpikiran, saya akhirnya kok waktu itu ya sekali lagi, Kang lah bilang gitu, sama rezeki luar biasa ini pernah sama berpikir rezeki kayak sopo lah bilang gitu, dikasih Allah untuk siapa? Saman jangan berpikir bahwa saman kerja, saman sekarang sudah menjadi salah satu pejabat, kemudian orang penting di pemerintahan, kemudian itu saya sampai bisa jadi nyun sewu loh ya. Ini rezekinya dia loh ya. Nah, kebetulan laki kan sing ganteng ini. Oh, dia tambah nangis. Akhirnya diteleponkan istrinya waktu istrinya akan keluar. Mama pulang mah. Dari situ tangis-tangisan sama sengaja ya itu ya, bahwa anak ini adalah memang amanah yang luar biasa. Sampai sekarang itu kasih sayangnya luar biasa pada anak ini. Bahkan kakaknya yang laki, kakaknya yang perempuan itu, waduh kasih sayangnya luar biasa. Pulang kuliah ya intinya yang dulu itu mungkin diabaikan, hanya ibunya saja yang merawat dan kemudian papanya yang kasih motivasi. Sekarang ini jadi keluarga yang saling mengisi. Jadi kuncinya sederhana, memang kasih sayang. Kalau kemudian itu dimunculkan kelemahan-kelemahannya, maka akan juga muncul kelemahan-kelemahan itu. Akhirnya kelemahan kita pasti kan marah, tersinggung, kemudian merasa haknya tidak dikasih, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau dari kasih sayang, akan muncul tumbuh, iya saya seperti ini, pasti ada sesuatu yang kemudian kita harapkan tidak bisa. Inilah Mas Panji yang menjadi perhatian bersama, bahwa kembali lagi kepada topik kita, bahwa kita harus pahami dan kita ikuti aturan-aturan itu. Karena apa? Kalau kemudian dari proses yang terjadi secara peristiwa-peristiwa yang itu kemudian kita emosi, kemudian kita gampang ringan tangan, atau sesuatu keputusan itu kemudian yang suami itu tanpa sengaja atau karena emosinya kemudian terwujud bahwa rumah tangga ini sudah tidak bisa dilanjutkan, harus bagaimana, dan begitu. Ini adalah hal-hal yang kami kategorikan sebuah manajemen perusahaan, maka perusahaan ini menjadi perusahaan yang tidak siap untuk go public. Padahal bicara rumah tangga itu Allah sudah ngasih sebuah referensi bahwa ketika kamu berumah tangga, maka perusahaan ini pasti go public.
Karena apa? Dia berkomunikasi dengan tetangganya, berkomunikasi dengan keluarga besarnya, berkomunikasi dengan kenalan suami dan istrinya sebelum nanti kemudian ada anak. Ini kan berarti perusahaan yang sudah disubkan oleh Allah, diberikan kepercayaan, kemudian manajemen baru bagaimana memelihara, membesarkan, kemudian mendidik anak. Untuk jadi apa? Perusahaan yang nanti PT Soleha dan Soleha inilah yang nanti mampu memberikan sebuah kontribusi saham yang luar biasa. Oke, Ustadz, terakhir dari Bu Indah di Peciro tentang meminta maaf untuk pertama kali meskipun nggak berbuat salah, apakah nanti akan merendahkan harga diri kita? Sekaligus nanti juga ada closing dari jenengan ini, Ustadz. Monggo. Tanpa terasa ini sudah. Hampir mendekat ke jam 2 ini. Ya. Jadi kalau maaf itu siapapun, tidak istri, tidak suami, tidak anak, dan tidak pandang yang tua atau yang muda, karena itu perintahnya Allah. Dan itu tanda-tanda kompetensi orang yang bertakwa, orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang nanti itu mendapat sebuah keberuntungan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sering kami nyampaikan kan itu di surat Al-Imran itu kan gitu. Kategori yang alladzina yunfikuna fis syarra'i wad-dharra'i wal qadina al-ghaidha wal afina 'anin nas. Maka engkau buka pintu maaf wa afina 'anin nas kepada manusia, apalagi itu suami, apalagi itu istri, apalagi itu anak. Perintahnya agama itu kepada manusia. Jadi kan sangat universal. Jadi malah banggalah, maka beruntunglah orang-orang yang menjadi pemaaf. Kadang-kadang kan aku didolimi terus, masuk katanya aku njok sepuro. Iku malah gedendasi kan bicara seperti itu kalau di orang Jawa. Itu enggak begitu. Ketika pikiran-pikiran itu muncul, itu berarti pikiran-pikirannya bukan nafsul mutmainnah, tapi nafsu-nafsu yang dirinya ini seperti ketika iblis itu kemudian memutuskan dia berseberangan dengan Adam untuk diminta bahasa menyembah ini bukan bahasa bahwa iblis itu dihambakan oleh Adam, tapi perintahnya Allah itu bahwa ini ciptaanku. Kemudian ciptaanku yang kemudian harus kamu kenal, harus kamu pahami, kan gitu kan. Malaikat serentak ikut kemudian menghormat kepada Adam, tapi iblis kan enggak, karena saya dari api. Kan akhirnya muncul, padahal siapa yang menciptakan api itu kan ya Allah, bukan dia. Dia merasa bahwa hakikatnya dia derajatnya lebih tinggi. Nah, begitu juga dalam rumah tangga, jangan merasa kemudian mungkin istrinya yang kerja, istrinya yang cari nafkah, kemudian istrinya gajinya lebih besar dari suami, kemudian sering merasa disakiti. Wah, aku kok jauh sepuro itu ya apa? Enggak begitu. Pandangan dalam berhidup rumah tangga itu ketika kemudian dalam mindset artinya bicara soal kekerasan dalam rumah tangga, berarti Anda orang yang kemudian afina 'anin nas ini terutama kepada suaminya, kepada istrinya, maka Anda menjadi penyelamat sebagai makhluk Allah yang ada sebagai khalifah di bumi ini untuk kemudian menaburkan benih-benih kasih sayang yang itu salah satu unsurnya adalah menjadi jiwa pemaaf. Jadi tidak perlu merasa kecil. Tidak boleh Mas Panji. Nah, yang mungkin saya sampaikan lagi closingnya bahwa dari ngajinya biar juga pas kan gitu kan. Di KDRT ini ada ketentuan pidana. Jadi kalau mungkin secara umum orang melakukan kekerasan kan dihitung di KUHP pidana itu ada ancamannya, melakukan kekerasan ancamannya sekian. Kalau di sini malah lebih spesifik. Karena apa? Selain ancaman hukuman pidana kurungan penjara juga ada denda pidana yang kalau bisa diganti juga dengan kurungan. Contohnya begini, kalau kita kemudian melakukan kekerasan fisik, kemudian sesuai jadi melakukan sikap kekerasan sehingga contohnya ada bengkak serta divisum. Oh ini ya, tapi tidak mengganggu aktivitasnya, tidak menjadi yang saya sampaikan tadi, tidak menjadi cacat atau tidak menjadi sebuah efek bahwa parah akibatnya. Itu ancamannya termasuk tinggi. Kalau mungkin di pidana biasa
2 tahun insya Allah. Itu kalau di sini itu 5 tahun dan kemudian disertai denda paling banyak 15 juta. Kemudian ini di pasal 44 ya Mas Panji. Kemudian berkaitan dengan kemudian dia mengalami sakit berat atau akibat kekerasannya itu ada sakit yang efeknya itu juga menimbulkan sebuah cacat kan gitu kan. Itu ancamannya 10 tahun. Jadi jangan kan dulu kan biarin aja itu. Bahkan Nyun Sewu ada sering itu ART kan tuh. Nah, ini bisa kena kekerasan dalam rumah tangga. ART itu termasuk bagian dari rumah tangga. Kan ada itu pembantu atau asisten rumah tangga itu yang disetrika, kemudian dipukul sampai dia itu cacat permanen. Nah, ini ancamannya bahkan sampai kematian itu 15 tahun dan kemudian dendanya 14 juta. Ini kalau kita pahami, nah tentu bisa mengurangi jangan sampai gampang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Maka saya juga sangat setuju dengan undang-undang ini yaitu penghapusan KDRT. Yeah. Baik, dan tentunya dalam rumah tangga itu memang seperti yang disampaikan di awal oleh Ustadz Makin, tidak ada sesuatu hal yang mulus gitu ya, kayak kain sutra, pasti ada goncangan, golakan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita untuk saling memahami, saling mengerti, dan bisa saling mengisi dengan pasangan kita masing-masing. Matur nuwun Ustadz Makin untuk waktunya. Saya kelihatannya Mas Panji lebih kompeten untuk menjelaskan tentang problem rumah tangga. Kalau saya ini backgroundnya kebetulan dulu waktu di wartawan Memorandum sempat menjadi redaktur Sejuta Kisah Rumah Tangga. Mantap. Jadi, itu. Saya juga minta Fatihah kepada senior saya yang sudah mendahului saya, karena termasuk di memorandum itu ada keluarga besar namanya Bemo, bekas Memo. Nah, itu dulu ada senior saya yang kalau ada tamu orang ngadu ke kantor itu dikasih, walaupun Nyun Sewu dia bukan ustadz, dia juga bukan Nyun Sewu, dia orang nasionalis, tapi bicara rumah tangga dia sangat agamis. Begitu santun, begitu jelaskan, tidak gampang. Kemudian kan Nyun Sewu kalau ada orang ya sudah laporkan aja ke polisi. Tidak, tapi dia memberikan opsi-opsi yang memberikan kemudian rasa damai di hati. Ada kasih sayang yang muncul. Nah, inilah semua saya pendengar suara Sidoarjo maupun pemirsa-pemirsa pendengar yang lain yang sudah kerjasama dengan suara Sidoarjo, bahwa ketika bicara rumah tangga, tentu sebetulnya sekali lagi, ketika muncul problem itu pasti ada sebuah kasih sayang yang nanti dimunculkan oleh Allah. Kalau dengan menyelesaikan mungkin kasih sayangnya kepada istri atau suami awalnya cuma 50%, bisa nanti tambah kalau menyelesaikan itu. Luar biasa ketika kemudian menjadi sempurna, kemudian paripurna, dan itu kemudian anak-anak kita mungkin nanti sudah punya cucu. Nah, itu kemudian kasih sayang muncul itu luar biasa. Itu maksudnya. Nah, ketika Nyun Sewu, kalau sudah punya cucu, biasanya anak itu malah dinomor 2-kan. Yang kakek ini lebih senang sama. Sebetulnya rumah tangga seperti itu. Betul. Itu. Matur nuwun Ustadz Makin untuk waktunya. Demikian kalau biya mohon maaf wa'alafu minkum wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Makin, dan juga untuk sahabat pendengar pemirsa yang sudah ikut join dalam program Ngaji Hukum. Untuk edisi kali ini dalam tema kekerasan dalam rumah tangga, ketahui dan pahami hukumnya. Ngaji Hukum hadir setiap Sabtu mulai jam 1 sampai jam 2. Saya Panji pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.